Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan sebuah pemikiran pendidikan dari tokoh pemikiran Islam, yaitu Muhammad Abduh. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit tentang biografinya. Muhammad Abduh, beliau lahir di desa yang bertepatan Mesir Hilir pada tahun 1849. Ayah beliau bernama Abduh Hasan Khairullah yang berasal dari Turki, tapi sudah lama menetap di Mesir. Dan ibu beliau yang berbangsa Arab yang silsilahnya akan sampai pada Umar bin Khattab. Keluarga ini tinggal di Mahallah Nars. Muhammad Abduh, beliau dibesarkan di keluarga yang taat agama dengan jiwa ketaatan yang teguh. Beliau juga pernah bersekolah di Al-Azhar, tapi di zaman itu Al-Azhar masih terbelakang dan jumud. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemikiran pendidikan Islam menurut Muhammad Abduh. Dalam hal ini, dikatakan oleh Az-Zumardi Azra, ada 3 hal pendekatan dalam hal ini. Yang pertama adalah apologetik. Nah, apa itu apologetik? Apologetik adalah seorang pemikir muslim yang mengemukakan kelebihan ajaran Islam untuk menjawab persoalan intelektual barat yang senantiasa mempersoalkan ajaran Islam. Yang kedua adalah pendekatan identikatif. Apa itu? Yaitu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi sebagai bentuk respon sekaligus identitas Islam di masa depan. Dan yang ketiga adalah pendekatan afirmatif, yaitu menegaskan kembali kepercayaan terhadap Islam dan sekaligus menguatkan kembali eksistensi masyarakat Muslim. Dari ketiga pendekatan ini sangat sulit dipisahkan, tapi bisa dijadikan landasan tipologis untuk menentukan tipe orientasi ideologis bagi pergerakan pembaharuan Islam. Dan muncullah 4 tipe orientasi ideologis. 3 pendekatan ini sangat sulit dipisahkan, tapi dapat dijadikan landasan tipologis untuk menentukan tipe orientasi ideologis bagi gerakan pembaharuan Islam. Dan muncullah 4 tipe orientasi ideologis. 1. Konservatif tradisional. Tipe orientasi ideologis ini menggunakan gerakan apologetik. Bulatnya, generasi ini sangat menolak segala revolusi pemikiran. Dan gerakan ini dipelopori oleh para ulama dan kaum sufi yang memiliki semboyan memelihara yang lama yang lebih baik. Mereka sangat menentang reformasi ini dan menyatakan bahwa meniru Barat sama dengan mengkhianati Islam. 2. Modernis reformis, yaitu menggunakan pendekatan identifikatif dalam menghadapi tantangan dari dunia Barat dan tuntutan dunia modern. Menurut Rahman, kaum modernis telah menjadikan reformasi sebagai tolak ukurnya adalah mereka yang berusaha menciptakan ikatan-ikatan positif antara pemikiran Al-Quran dengan dunia modern. Penyatuan 2 pemikiran ini menciptakan beberapa lembaga sosial dan moral modern dengan berorientasi pada Al-Quran.
3. Modernis sekuler, yaitu mereka yang menggunakan sekularisme untuk upaya yang harus dilakukan dalam pembaharuan Islam. Mereka mempunyai prinsip bahwa Islam selaku agama harus dipisahkan dari hal-hal yang bersifat profan keduniaan. Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan Islam, kaum muslimin hendaknya menoleh atau meniru ke barat dalam segi sosial politik dalam kehidupan mereka. Dan mereka menggunakan pendekatan identitatif karena kebangkitan Islam hanya akan dilakukan secara identifikasi hal-hal yang datang dari barat apa adanya. 4. Puritan fundamentalis menggunakan pendekatan afirmatif. Pola pemikiran dari gerakan ini adalah segala aspek kehidupan kaum muslim harus diislamisasikan kembali. Segala sesuatu haruslah berbau dan berlabel Islam. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran Muhammad Abduh. Konsep pemikiran menurut Muhammad Abduh mencakup 3 hal, yaitu tujuan, kurikulum, dan metode pendidikan. Munculnya ide-ide pendidikan Muhammad Abduh oleh adanya faktor situasi, yaitu situasi sosial keagamaan dan situasi pendidikan pada saat itu. Yang dimaksud dengan sosial keagamaan adalah sikap umum yang diambil oleh umat di Mesir dalam memahami ataupun melaksanakan kegiatan agama dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, pendidikan dasar. Dalam pendidikan dasar ada 3, yaitu akidah akhlak, fikih, dan akhlak, serta sejarah akidah Islam. Yaitu 1. Tingkat dasar, bertujuan agar bisa membaca dan menulis. 2. Tingkat menengah, tujuannya agar anak bisa bekerja sebagai tenaga pemerintahan, baik itu sipil maupun militer. Yang ketiga adalah tingkat tinggi, bertujuan untuk mencetak guru ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat yang berkualitas. Selain pendidikan akal, Muhammad Abduh juga menekankan pentingnya pendidikan jiwa atau moral spiritual. B. Kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan menurut Muhammad Abduh dibagi menjadi tingkatan-tingkatan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yaitu 1. Pendidikan dasar. Dalam pendidikan dasar ada 3, yaitu akhlak Islam, fikih dan akhlak, serta sejarah. Untuk akhlak Islami, penyajian materinya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan untuk fikih dan akhlak, fikih ini meliputi halal haram, ibadah asli bid'ah, dan ibadah sunnah serta wajib. Semua ini didasari oleh Al-Quran, hadis, dan pendapat ulama. Sedangkan sejarah meliputi sejarah-sejarah keislaman. 2. Pendidikan menengah. Hampir sama seperti pendidikan dasar, tapi adanya tambahan komponen-komponen dalam pembelajarannya, seperti kegunaan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun berpikiran kritis, dan
seperti ilmu logika. Dan 3, pendidikan tinggi. Di dalamnya ada akhlak, usul fikih, tafsir Al-Quran, bahasa Arab, hadis, dan ilmu kalam. C. Metode pendidikan. Ada 2 aspek metodologi pendidikan yang dibicarakan oleh Muhammad Abduh, yaitu metode mengajar dan metode menjadi sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontribusi pemikiran pendidikan Muhammad Abduh kepada teori pendidikan Islam, yaitu ada 3. 1. Purifikasi atau pemurnian ajaran Islam karena adanya ajaran bid'ah atau khurafah yang masuk pada kehidupan kaum muslim. 2. Reformasi. Tetapi reformasi ini difokuskan kepada alma mater pendidikan Muhammad Abduh. Dan 3. Reformulasi, yaitu upaya perumusan ajaran Islam dengan pemikiran modern. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penyatuan ilmu pengetahuan dengan Islam menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpikir bahwa sains dan Islam dapat disatukan karena tidak bertentangan. Muhammad Abduh berharap kebekuan dalam pendidikan intelektual yang ada di kaum muslimin dapat dicairkan dengan ilmu spiritual yang dapat melahirkan generasi yang tidak hanya dapat berpikir kritis, tapi juga memiliki akhlak mulia dan jiwa yang bersih. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.